supaya Anda tidak merasa Anda orang susah, supaya Anda tidak merasa Anda orang yang sengsara. Kenapa? Karena Anda hidup di dalam kehidupan Anda. Ish hayatak, uripon di uripmu, ojo urip di dunyane wong liya. Kita bersyukur kepada Allah dipertemukan dalam majelis yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Dan ibu-ibu dengerin, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan rahimahullahu ta'ala, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ibadah kepada Allah melalui mencari ilmu, Bu, itu tidak bisa dibandingkan dengan ibadah selain itu. Ini yang paling keren, yang paling Allah cintai, yang pahalanya paling besar, yaitu menuntut ilmu. Tapi Imam Ahmad mengatakan syaratnya 2. Jadi kita duduk di majelis taklim untuk mengkaji ilmu, untuk belajar tentang agamanya Allah, yang itu akan menjadikan kita ini mendapatkan nilai ibadah yang terbaik. Sholat tahajud kalah. Angkat tangan yang biasa puasa Daud. Tidak ada, Masya Allah. Biasa memang gitu ibu-ibu. Daud tidak ada. Naik dikit Senin Kemis. Tidak ada, Masya Allah. Naik lagi dikit Ayyamul Bid. Tidak ada juga. Jangan ria. Ayo sombong. Percuma lekmu poso, pamer. Oh ditanya ya. Ya jangan dijawab dong. Sudah. Ibu-ibu sekalian, puasa kalah. Bahkan maaf, jihad fisabilillah pun untuk sebagian orang Allah firmankan apa? Jangan semuanya berangkat jihad, tapi yang sebagian carilah ilmu, supaya ketika nanti mereka pulang ke kampungnya, mereka bisa memberikan pelajaran yang baik kepada umatnya. Nah maka Imam Syafi'i itu lebih milih nulis ilmu dibandingkan sholat tahajud. Jadi kalau malam-malam gitu, Imam Syafi'i ternyata tidak pengen tidur, tidak terlalu ngantuk, maka Imam Syafi'i lebih senang menelaah ilmu. Nanti hasil penelitiannya ditulis, dibukukan. Kemudian ada orang yang tanya, wahai Imam, sholat tahajud itu kan ibadahnya orang-orang pilihan. Kenapa engkau lebih memilih berkutat dengan ilmu yang engkau tulis, sementara engkau melupakan tahajud kepada Allah? Apa kata Imam Syafi'i? Ilmu untukku dan untuk orang lain. Ilmu itu manfaatnya untukku manfaat. Aku ngerti bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar. Dan bukan cuma untukku, ilmu ini juga bermanfaat untuk orang lain ketika mereka membacanya. Sementara sholat tahajud hanya untuk siapa? Untukku, untuk diri sendiri. Maka dengan itu aku lebih memilih yang manfaatnya lebih luas. Kenapa? Khairun nas, majelis taklim Salimah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik itu yang paling banyak apanya, Bu? Manfaatnya. Maka yang sama Imam Syafi'i dikejar. Sekarang kita kembali. Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Syaratnya 2. Nomor 1. Idza soluhatin niyah, kalau niatnya benar. Nomor 1, apabila niatannya benar. Saya mau tanya, apa sih niatan yang benar ketika mencari ilmu itu? Ya lillahi ta'ala, ya anak PAUD ya ngerti. Lillahi ta'ala itu ya ikhlas. Maksud saya pengejawantahannya gitu loh. Apa pengejawantahan itu? Pengaplikasiannya, bagaimana sih niat yang benar itu ketika diaplikasikan jadi apa gitu loh. Begini Bu, ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam surah An-Nas ya. Az-Zariyat. Lu katanya yang di podcast sana An-Nas. Tahu yang itu loh. Jangan nyebut nama. Kok saya kalau pengajian ibu-ibu mesti dijak gosip terus, astagfirullah. Oh tanya. Sudah, dalam surah Az-Zariyat Allah Ta'ala firmankan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka melakukan apa? Ibadah.
Dan sekarang saya mau tanya, bisa ndak panjenengan ibadah tanpa ilmu? Bisa? Ndak bisa. Anda pengen wudhu, aku kepingin wudhu mbak, tapi ndak ngerti caranya, kira-kira bagaimana? Maka ada cerita Umar radhiyallahu taala anhu, Sayyiduna Umar, dan Amr radhiyallahu taala anhu, Sayyiduna, itu keduanya pernah safar bareng, terus malam-malam keduanya mandi basah bareng. Terus sabar, jangan ditanya kok iso bareng, ayo lapo iku, loh jangan, ini sahabat Nabi ya. Kemudian karena mereka di tengah padang pasir tidak nemu air buat mandi, sementara mereka harus sholat subuh. Anda tahu yang dilakukan Amr apa? Gulung-gulung kayak kucing, bung, 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 bung. Rambutnya disiram pakai pasir. Terus Umar ketawa. Apa kata Umar? Ngapain kamu? Kata Amr, kalau hadat kecil tayamum cukup. Ini mimpi hadatnya hadat apa? Hadat besar, maka tayamumnya harus besar. Bagaimana tayamum besar? Golong-golong di padang pasir. Sementara Umar itu ndak sholat subuh sampai nemu air. Dan panjenengan tahu kapan nemu airnya? Menjelang azan zuhur. Sampai di kota Madinah, sama Umar dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Amr gulung-gulung kayak kucing. Terus Amr bilang, Umar ndak sholat subuh sampai menjelang zuhur. Karena nunggu apa? Air. Apa kata Rasulullah? Yakfikuma at-tayammum. Kalian berdua tidak perlu seperti Amr, tidak perlu. Seperti Umar nunggu ketemu air juga tidak perlu. Kalau memang hadas besar dan ternyata tidak ketemu air, cukup tayamum biasa. Nah ini kalau tidak ngerti ilmunya ya seperti tadi akhirnya. Nah panjenengan kepingin wudhu, tidak ngerti ilmunya, itu shower dikeluarin. Sak rukuh teles kabeh. Nah maka niat yang benar ketika kita menuntut ilmu adalah supaya kita bisa mengamalkannya di dalam ibadah. Supaya ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah menjadi benar. Supaya Allah senang dengan apa yang akan kita lakukan. Itu niat yang benar. Nomor 2, apa niat yang benar ketika menuntut ilmu? Nomor 2 kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala, li raf'il jahli an nafsihi, untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Ingat loh ya, panjenengan duduk di majelis taklim bukan untuk ngeritik orang lain. Panjenengan duduk di majelis taklim bukan untuk usil dengan amalan orang lain. Panjenengan duduk di majelis taklim bukan untuk mengkoreksi kesalahan orang lain. Tapi kita duduk di majelis taklim untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Kalau Allah kasih kesempatan, kalau Allah kasih waktu dan Allah berikan kemampuan, baru mengangkat kebodohan juga dari orang lain. Nah maka kita bersyukur kepada Allah dikumpulkan di majelis ini, dan ini merupakan majelis yang afdolnya ibadah, sebaik-baiknya ibadah. Salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu sekalian, materi kita apa? Ojo dibanding-bandingke, yo mesti korban viral lagi. Saya ngetes loh, padahal saing ke, ojo di. Dan saya kalau tema ini kan, ini pernah saya bawa waktu podcast sama Abu Shanum itu yang di luar. Itu saya sama istri saya diingetin, Bang, ojo nyanyi loh ya. Saking takutnya dia, gara-gara apa? Itu lagu lagi viral banget kan, sehingga ketika temanya seperti itu, khawatir ketika menjelaskan itu kebawa nuansa lagu. Apa lanjutannya? Jangan, sudah.
Apa maksud kita Bu? Ojo dibanding-banding ke. Begini. Dari tema ini yang kita maksudkan begini Bu. Ibu-ibu lihat. Kehidupan kita Bu. Itu terkadang menjadi tidak baik. Rumah tangga kita terkadang menjadi tidak baik. Hasil usaha dan ikhtiar kita terkadang menjadi tidak baik. Itu ketika kita mulai membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Betul apa enggak? Panjenengan merasa miskin karena apa sih? Karena ngelihat orang kaya. Bener apa enggak? Panjenengan merasa jelek. Karena apa? Longgo ndek pinggire wong. Makanya ana wong ayu adono. Saya gak ketara nemen lek-elek. Iya. Nah, panjenengan merasa diri jelek karena Anda melihat artis-artis yang itulah pentingnya ghadzul Salimah. Ini kalau ibu-ibu Malang tahu malu loh ini. Kalau ibu-ibu majelis taklim di Malang tahu, woi ketawa ibu-ibu Malang. Ya Allah Ustadz Rifki kok gelem ngisi ndek kono. Astagfirullah, nanti tidak diundang lagi rusak ini katanya. Begini Bu, maka ada istilah di dalam Al-Quran ghadzul basar, menundukkan pandangan. Dan ingat, menundukkan pandangan itu bukan cuma menundukkan pandangan dari yang haram, tapi ghadzul basar itu menundukkan pandangan, tidak memanjangkan penglihatan kita kepada orang-orang yang oleh Allah dilebihkan nikmatnya dibandingkan kita. Supaya apa? Supaya Anda tidak merasa Anda orang susah. Supaya Anda tidak merasa Anda orang yang sengsara. Kenapa? Karena Anda hidup di dalam kehidupan Anda. Aish hayatak. Uripon di uripmu. Ojo urip di dunyone wong liya. Di sini ngerti bahasa Inggris? Kalau saya pakai bahasa Inggris seperti tadi ngerti ya? Ngerti ya? Itu namanya English Temor namanya. Nah maka hiduplah di dalam kehidupanmu. Jangan Anda hidup di dunianya orang. Nanti ngeluh saingan. Kono tuku jilbab kepingin tuku. Kono rabi maneh kepingin rabi maneh. Sana pakai skincare, Anda kepingin pakai skinco. Ko apa ko? Sapi. Kalau skinco kulit sapi, cecek atau ramba. Nah sudah, maka ibu-ibu, kenapa Anda merasa susah? Gara-gara Anda membandingkan apa yang Allah berikan kepada Anda bandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain, termasuk rumah tangga. Rumah tangga itu Bu, bisa rusak kalau kita membandingkan istri kita, kalau kita membandingkan suami kita, kalau kita membandingkan mertua kita, kalau kita membandingkan anak-anak kita dengan rumah tangganya orang lain. Bisa rusak apa enggak? Bisa. Contoh, Mas. Deloken Mas. Isu-isu manasi mobil. Aku Mas, jangan wingi tak panasi. Kapan yo Mas iso manasi mobil? Coba. Terus ngerti blenderang? Nah, aku manasi blenderang Mas. Kapan manasi blazer Mas? Ah, kan? Ini Bu, awal masalah dimulai. Terus Anda ngomong sama suami, "Kulo Mas kerjoni genah, lah sampean mancing ae Mas." Wes mancing gak entuk iwak, entuke emosi, mancing emosi. Nah, suami ketika dibandingkan hatinya seneng atau sedih? Sedih. Akhirnya suaminya bales, "Iya Dek, lah bojone kono langsing, lah bojoku." Akhirnya bales-balesan, saling membandingkan. Ketika sudah mulai bales-balesan di dalam rumah tangga, maka urusannya apa? Pasti rusak. Karena rumah tangga itu seni untuk ngalah. Seni untuk apa?
ngalah. Seperti Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada istrinya begini, atau Abu Darda mengatakan sama istrinya begini, in ana ghadhibtu faradzini, kalau saya marah kamu dem-demen aku, jangan ikut-ikutan marah. Nanti sebaliknya, in anti ghadhibti, kalau kamu yang marah, urdhiki, aku akan bikin kamu diem. Artinya aku akan bikin kamu seneng gitu loh. Jadi itulah rumah tangga, Bu, bukan untuk membandingkan ini dengan itu. Nah, termasuk membandingkan anak. Loh, entahlah anak iko ben rapotan mesti lo nilainya api-api. Lah anak iki ini Pak niru bapak yo ngene iki lho malian. Coba niru aku ngono ya rodok pinter lho Pak. Aku biyen SD ku Pak 7 tahun mean. Lo sampean 9 tahun nih Pak. Artinya podo aja nih. Cuma apa? Cuma ada perbandingan aja. Nah, maka ibu-ibu sekalian, itu yang sekarang akan kita bahas. Jadi bagaimana sih kita itu bisa hidup di rumah tangga dengan baik tanpa kemudian kita mulai membandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Supaya apa? Wes, apa yang Anda punya itu yang Anda nikmati. Apa yang Anda punya itu yang Anda nikmati. Sekarang yang pertama. Anda buka ibu-ibu sekalian pada surah Al-Baqarah ayat 237. Surat apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? 237. Tidak ada yang nyatet ya? Bagus. Nyatet. Oh, padahal kalau di zaman dulu Bu, zaman para salaf, nyatet itu ciri khas orang bodoh. Maka saya kalau jamaah tidak nyatet itu seneng saya, karena jamaahnya pinter-pinter gitu loh. Kenapa yang nyatet itu dibilang bodoh? Karena apalannya kurang sehingga dia perlu mengikat itu dengan apa? Catatan. Maka di zaman Rasulullah itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis, itu bukan aib. Kenapa? Karena apalannya kuat. Atau seperti Imam Syafi'i. Pernah dengar cerita Imam Syafi'i ketika duduk di majelisnya Imam Malik? Belum. Ceritanya wakil mau belum ya. Gini Bu, Imam Malik itu katakan, contoh ya, majelisnya hari Rebu, pembukaan majelisnya itu hari apa? Rabu. Itu masjidnya sudah penuh mulai hari Minggu. Dan yang datang ke majelis taklimnya Imam Malik itu bukan orang awam, tapi ulama. Maka ketika Imam Syafi'i pengen belajar sama Imam Malik merasa aneh. Lo masih kecil kok mau belajar sama saya, kamu ngerti apa? Ternyata Imam Syafi'i sudah punya hafalan yang sangat banyak. Bahkan kitab tulisannya Imam Malik, kitab hadits Al-Muwatta, itu Imam Syafi'i sudah hafal. Maka kata Imam Malik, ya sudah berarti kamu boleh ngaji duduk di majelis saya. Sudah. Dan semuanya Bu nyatet. Seperti ibu-ibu majelis taklim Salimah ini, semuanya nyatet. Ada yang di buku, ada yang di sini. Yang di HP saya tidak yakin yang nyatet, ala chatting itu. Atau stalking Instagram. Di Instagram Ustaz Rifki. Boleh buka-buka, postingannya gitu kan. Nah sudah. Maka ketika semua sudah rapi siap ngaji, semua megang buku, megang pulpen, buku pulpen. Imam Malik ngomong tulis, Imam Malik ngomong tulis. Terus Imam Malik ini tidak sengaja pandangannya terarah kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nulisnya bagaimana? Begini Bu. Imam Malik bilang apa? Wallahi ya'bad hadha. Ini anak guyon ini. Sudah tak kasih kesempatan ngaji sama saya, dia bercanda, main-main dia. Sama Imam Malik dibiarin. Biarlah mungkin hari pertama, dia belum tahu suasana pengajian saya yang begitu serius. Hari kedua sama, hari ketiga sama. Sampai Imam Malik merasa, ini mendingan dikeluarin aja, diganti murid baru, lebih manfaat. Dipanggil, ya rajul, ta'al, sini. Terus Imam Syafi'i sama Imam Malik ditanya, ma fa'alta, kamu ngapain tadi? Dibilang, katabtu dars, saya nulis pelajaran. Terus Imam Malik tanya, kamu tulis di mana? Ini? Dan apa nih? Kamu nulis pakai apa? Ini. Tintanya. Nah,
Terus Imam Malik ngerti, kan gak mungkin bu orang nulis di telapak tangan kan gak kelihatan. Sama Imam Malik, sudah gini, saya percaya kamu nulis. Dipanggil juru tulisnya Imam Malik, Katib sini. Syafi'i, ini juru tulis saya. Semua yang saya ceritakan mulai 3 hari yang lalu tercatat sama dia. Coba sekarang kamu baca, dicocokkan dengan apa yang dicatat oleh juru tulis. Ternyata bu, mulai hari pertama sampai hari ketiga semuanya lengkap, tidak ada yang luput dari hafalannya Imam Syafi'i. Sama persis seperti yang ada di juru tulis. Nah maka saya anggap panjenengan ini Imam Syafi'i saja. Jadi nanti akhir dari pengajian kita akan tanya yang tidak nulis-nulis tak takoni. Bu, tadi ayat berapa? Belum, yo seeling saiki sik tas. Nanti di akhir. Yang tidak nulis-nulis itu hati-hati ya. Sudah, dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? 237, 73 loh. Sik tas wis kuali. Loh kan. Padahal nulis loh, nulis saya kuali. Sudah 230 ayat itu bu bercerita tentang apa? Bagaimana tuntunan-tuntunan syariat ketika seorang muslim itu Allah takdirkan bercerai. Iya enggak? Kalau cerai begini, kalau kamu cerai sebelum kamu gauli istrimu, kalau kamu cerai setelah kamu gauli istrimu, kalau kamu itu semuanya tentang perceraian. Ternyata di akhir ayat setelah Allah cerita tentang perceraian, perpisahan, apa Allah firmankan di sana? Wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian yang pernah kalian rasakan. Jangan melupakan apa? Kebaikan. Sekarang saya mau tanya, sejelek-jeleknya suamimu, bukan fisik, akhlak, atau secara tanggung jawab, ada kebaikan yang pernah Anda rasakan nggak dari dia? Hah? Banyak. Sekarang sebaliknya, suami yang di kamera, yang di Madani TV nih, sebelah sini, suami, iya sampean betul, ya Anda, yaitu yang duduk itu sambil pegang kopi di tangannya, kelihatan, saya dari sini kelihatan pegang kopi. Terus sambil megang HP-nya taruh dulu, saya mau ngomong serius. Udah bagus, taruh. Sekarang saya dengerin, saya ngomong serius. Ibu-ibu bingung, Ustadz ngomong mbek sopo. Ini strategi komunikasi bu. Sudah, apa? Istrimu sejelek-jeleknya dia, mungkin yang dulunya langsing sekarang mulai sehat. Jangan melar, sensitif, sehat. Yang dulunya begitu menarik, sekarang mulai berubah. Yang dulunya begitu sehat, bergas, sekarang mulai lemah. Punya kebaikan gak dia atas apa yang telah kamu rasakan? Ada kan? Nah maka Allah ingetin itu untuk poin yang pertama dalam pembahasan ojo di banding-bandingke. Untuk pemirsa Madani TV mungkin tidak ngerti artinya ojo dibanding-bandingke. Apa artinya ibu-ibu? Jangan dibanding-bandingkan. Nah sekarang poin yang pertama, kalian wajib untuk mengakui bahwa pasanganku memiliki kebaikan yang telah aku rasakan. Mau ataupun tidak, sadar ataupun tidak. Awal rumah tangga, seneng gak dulu? Malam pertama, honeymoon, ngerti honeymoon? Bulan madu, kemudian ketika sama suami dikasih surprise. Surprise-nya apa? Istri baru. Sama suami dikasih surprise, cincin. Dikasih surprise, ternyata suami pulang bawa mobil. Untuk siapa? Untuk istri pengajian. Loh coba. Itu memori-memori baik itu bu. Apa kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran? Wala tansawul fadla bainakum. Nah, sing api-api dari suamimu, sing api-api dari istrimu, yang baik-baik dari pasanganmu. Apa Allah firmankan? Itu jangan dilupakan. Dan kebiasaan orang yang membandingkan, itu dia membandingkan dengan orang lain ketika yang masuk di pikirannya tentang pasangannya adalah keburukan. Benar apa enggak? Istrinya
jam 7 pagi belum mandi. Dia lihat istrinya tetangga jam 7 pagi sudah rapi, wangi, mau berangkat kantor. Kok durung adus ya? Kono wis sayu, roke sakmene. Rambutnya mari bukan keramas siapa yang di salon itu yang kayak smoothing. Rebonding di rumah sendiri bisa ngini toh. Smoothing. Smoothing. Tolong spellingnya jangan malu-maluin ya. Nah, sudah. Ketika Anda membandingkan, Bu, mau tidak mau, pasti yang Anda lihat dari pasangan Anda baiknya atau buruknya. Sekarang saya mau tanya, jujur jangan bohong. Jujur. Ini masjid loh ya. Ini masjid. Dosa kecil saja, memang gitu, Bu. Memang sekarang ini gampang geringgingen. Iya. Apalagi kalau jamaah penuh gitu. Iya apa? Silo itu kayak aduh kemeng gitu. Apalagi geringgingen itu, Bu. Kalau dimajukan itu kan kaki kayak kewaku. Oh. Itu kalau dipegang dikit, Bu, kayak kesetrum. Betul ya? Orang bilang kurang minum air putih. Saya minum air putih, pancet. Orang bilang kurang gerak, saya banyak gerak, pancet. Ini faktor nasib, ya. Disyukuri aja. Sudah. Saya mau tanya jujur, dosa kecil saja, Bu, dosa kecil. Kalau dilakukannya di masjid maka menjadi dosa besar. Apalagi bohong itu dosa besar. Kalau dilakukan di masjid besarnya kuadrat. Besar pangkat 2. Saya mau tanya jujur, ayo. Pernah bandingkan suami Anda dengan mantan pacar enggak? Jangan ketawa, jawab. Jangan ketawa, jawab. Jujur, masjid. Anda, alhamdulillah kalau enggak. Jangan-jangan dulu enggak laku pacaran. Coba, ayo. Enggak usah angkat tangan, wis. Tapi kan kroso kan? Iya. Coba biyen rabi mbek iko. Jadi kepala cabang saiki. Diinget bojoku, aduh Yamin sik ngiler. Ya Allah. Coba. Maka ketika Anda membandingkan, Bu, Anda sedang lupa ayat ini. Anda lupa dulu bagaimana malam pertama begitu bahagianya. Anda lupa bagaimana dulu suami Anda begitu nampak seperti Arjuna. Iya enggak? Seakan-akan enggak ada laki-laki lain di dunia ini, cuma dia. Maka rabinya sama dia. Coba untuk liani ya liani. Nah, seakan-akan dunia itu hanya milik. Nah, ketika Anda mulai membandingkan, berarti Anda lupa ayat ini. Sementara Allah firmankan apa? Jangan lupa kebaikan dari pasanganmu. Padahal ayat ini hadirin, Allah firmankan untuk orang yang cerai. Ingat loh ya, cerai itulah sudah di puncak-puncaknya masalah rumah tangga. Betul enggak? Saya mau tanya, cerai itu boleh apa enggak sih? Baik atau buruk? Belum tentu buruk. Belum tentu buruk. Dan juga belum tentu baik. Tergantung alasannya, tergantung caranya, tergantung niatannya. Betul enggak? Karena kalau cerai itu buruk, syariat enggak akan bikin syariat perceraian. Betul apa enggak? Karena syariat ngatur, maka cerai itu solusi. Ketika memang rumah tangga tidak lagi mampu digunakan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada, semakin berhari-hari dalam rumah tangga semakin dosa, kan rugi. Berumah tangga kok tambah dosa, yang seharusnya kita justru dapat pahala, ini kok malah dapat. Nah, maka dengan itu ada syariat cerai. Nah, tapi hati-hati, Bu. Cerai itu di akhir masalah rumah tangga. Ketika semua proses islah mendamaikan tidak berjalan, saling introspeksi juga tidak membawa manfaat, saling merenung keadaan masa lalu, semuanya baru muncul apa? Cerai. Ini puncak. Ingat, di puncak masalah rumah tangga saja Allah Ta'ala firmankan apa? Wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupa kebaikan pasanganmu. Dia pernah baik sama kamu. Kamu pernah sayang sama dia. Iya enggak? Nah, maka artis yang nyabut tuntutannya itu, ini ayat dipakai sama dia.
biarin aku dibanting, tapi kemarin aku disenengin sama dia. Betul? Sampai ada tulisan loh Bu, ada kardus isinya barang mau dikirim ekspedisi. Tulisannya apa? Jangan dibanting karena ini bukan Lesti. Ditulis gitu. Jangan dibanting karena ini bukan, dan saya bukan. Astaghfirullahaladzim. Sudah, di puncak-puncak masalah saja, ketika Anda sudah diambang perceraian, bahkan ketika sudah bercerai, tidak boleh lupa sama kebaikannya siapa? Pasangan, suami ataupun istri. Sekarang saya tanya, kenapa ya Allah saya tidak boleh lupa kebaikan pasangan saya? Kenapa? Saya tanya kenapa, ditanya kenapa Ustadz? Ini saya tanya, kenapa kita tidak boleh lupa kebaikan pasangan kita? Supaya keburukan yang saat ini muncul, keburukan yang saat ini Anda rasakan dari pasangan Anda, itu ada pembandingnya dengan kebaikan yang pernah Anda terima. Supaya di mata Anda suami itu gak cuma elek tok, supaya di mata Anda istri itu gak elek tok. Tak ceritain. Ini cerita Bu, di Ruwiyah itu bukan rawa, Ruwiyah itu konon diriwayatkan. Ada kata-kata apa? Konon. Karena dicek di kitab-kitab hadis ternyata tidak ada. Cuma cerita ini bersambung terus dari ulama kepada ulama sampai cerita ini datang kepada kita. Ingat gak? Ini cerita tapi ingat ya, belum tentu dinisbatkan kepada Sayyiduna Umar. Tapi kita ambil hikmah dan pelajarannya. Setuju? Bu, lu turu, astagfirullah. Begini ceritanya. Ada seorang laki-laki dimarahin sama istrinya. Ternyata istrinya bukan suaminya penakut, bukan. Cuma istrinya lebih berani saja. Maka saya pernah ketemu Ustadz Dasat Latif itu, beliau bilang gini, saya nggak takut sama istri. Saya nggak takut, saya berani nikah lagi, berani kata beliau. Tapi istri saya lebih berani. Tak pikir-pikir, saya berani. Tapi istri saya lebih, berarti kalau Anda tidak lebih dari dia, ya Anda takut. Oh enggak, jangan dibahasakan takut. Saya berani, cuma istri lebih. Nah itu ada seorang sahabat, habis dimarahin sama istrinya, dibentak-bentak, dimarahin. Dia mikir, wah ini kelaki-lakian saya nggak boleh diinjak-injak ini. Saya lapor sama siapa ini enaknya? Mikir dia, yang paling keren laki-laki itu Umar. Ketuk rumahnya Umar, tok, tok, tok. Dia mau curhat. Mau tanya, Umar bagaimana istri saya nih? Ya apa caranya cek dia takut sama saya gitu. Diketok sama dia pintu rumahnya Sayyiduna Umar, tok, tok, tok. Apa yang terjadi? Pas dia ketok, tok, tok, tok. Pas dia dengar Sayyiduna Umar sedang dimarahin sama istrinya. Lu podo. Apa katanya dia? Salah tempat curhat ini. Waduh, akhirnya ngetok pintunya nggak dilanjutin. Dia pulang, seret balik. Ketika dia pergi sama Sayyiduna Umar, pintunya dibuka, ditanya, ya rajul ta'al, sini. Nggak jadi, sini, nggak jadi, sini. Balik dia. Tanya, kenapa? Ketok pintu rumah saya buka kamu kabur. Dibilang apa? Begini Sayyiduna Umar. Tadi saya dimarahin sama istri saya. Saya pikir Anda itu kan gagah, perkasa, setan aja takut kok. Saya mau curhat, saya mau minta masukan bagaimana supaya istri ini takut sama kita. Ternyata ketika saya ketok, nasib kita sama. Terus saya pikir buat apa saya curhat sama orang yang juga dimarahin sama istrinya. Mendingan saya pulang, kata Umar. Sini tak beritahu ilmu, kata Umar. Saya sabar atas kemarahan dia, itu tidak seberapa. Dibandingkan perjuangannya dia untuk saya. Coba ingat, yang diingat baiknya atau buruknya? Baiknya atau buruknya? Baiknya. Maka dikatakan sabarnya saya kalau dia cuma teriak sekali dua kali itu tidak sebanding dengan kebaikannya dia. Nomor satu kata Umar,
Dia yang memasakkan makananku. Nomor 1. Nomor 2, dia yang mencucikan pakaianku. Dalam keadaan itu sebenarnya bukan tugasnya dia. Dia yang membersihkan rumahku. Dia yang mengandung dan melahirkan anakku. Dia yang menyusui dan merawat anakku. Maka semua kebaikan yang dia lakukan untuk ku tadi, itu tidak sebanding kalau cuma dia teriak seminggu sekali atau sehari 4 kali. Tidak sebanding. Ya, sehari 4 kali atau 5 kali ya sekali, kayak sholat fardu ya. Itu tidak sebanding. Nah, maka di sini Bu, Umar mengajarkan kepada kita, bukan kemudian malah ngelihat istri sahabat yang lain. Loh, entah bojone iko gak tahu jerit. Ya mesti mas bisu. Iya. Istrinya dia tidak pernah teriak, kamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba istrinya dianggap apa? Setan. Nah, maka lihat Bu, maka poin pertama, ketika orang membanding-bandingkan kehidupannya, membanding-bandingkan pasangannya, anaknya, hartanya, maka saat itu dia sedang lupa kebaikan yang Allah berikan, tapi dia sedang mengingat keburukan. Padahal boleh tidak mengingat keburukan? Tidak boleh. Tidak boleh. Tulis. Nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya. Tulis. Loh, disuruh tulis guyu baru di sini loh. Perintahnya nulis, keluarnya ketawa. Anda ketawa apa batuk? Sudah tulis. 2 nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya. Nomor 1. Ya bunayya uzkuritsnain. Nah, ingat-ingatlah 2 perkara. Ya bunayya uzkuritsnain. Ingatlah berapa? 2. Nasihat yang kedua, wansatsnain. Dan lupakan 2 perkara. Ingat 2, lupakan 2. Begini. Nomor 1, apa yang harus kamu ingat? Uzkurillah, ingat terus kepada Allah. Wadhkuril maut, dan ingat kematian. Wis, itu nasihat yang pertama. Ingatlah Allah dan ingat kematian. Terus apa yang harus kita lupakan? Wansa itsnain, dan lupakan 2 hal. Nomor 1, insa ihsanaka ilal ghair. Lupakan kebaikanmu kepada orang lain. Jadi kalau panjenengan pernah berbuat baik kepada orang lain, jangan diingat-ingat, wis lupain saja. Cukup yang mengingatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah Allah berfirman, kalau orang baik pasti dibalas dengan apa? Kebaikan. Gak perlu diingat untuk Anda. Memorinya dipakai mengingat yang lain saja ya. Apa yang dilupakan yang kedua? Ini yang sesuai dengan materi kita. Wansa, lupakan. Isa'atal ghairi ilaika. Lupakan keburukan orang lain terhadapmu. Lupakan apa? Keburukan orang lain kepadamu. Nah, insya Allah kalau ini kita masukkan ke dalam rumah tangga, mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang baik. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Sekarang poin kedua. Ojo dibanding-bandingke. Nomor 1, ingat, jangan melupakan kebaikan pasanganmu. Karena sebelum munculnya masalah, dia pasangan yang telah banyak memberikan kebaikan kepadamu. Poin kedua, di dalam hadis An-Nabi SAW bersabda, la yafruku mu'minun mu'minatan in sakhita minha khuluqan radhiya minha akhar. Jangan sampai, kata Nabi Muhammad, seorang suami yang beriman
membenci istrinya. Jangan. Berarti kalau suami panjenengan ibu-ibu dan pemirsa Madani TV dimanapun berada, kalau para suami itu ngerti hadis ini, insya Allah perempuan itu di rumahnya akan dimuliakan seperti ratu. Kenapa? Karena Rasulullah melarang jangan sampai laki-laki atau suami membenci siapa? Istrinya. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, in sakhita minha khuluqan, ketika dia tidak menyukai satu perangai dari istrinya, radhiya minha akhar, maka dia akan mencintai, menyukai, menyenangi perangai yang lain dari istrinya tersebut yang baik. Tak kasih contoh biar gampang. Manusia itu kan ada baiknya, ada buruknya. Ada api ada ele, ono api, ono, semuanya kan begitu. Karena kita ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Angkat tangan yang istri yang tidak pernah salah sekalipun, angkat tangan. Angkat tangan, katanya perempuan tidak pernah salah. Ayo, angkat tangan. Katanya, bener apa salah tapi? Tidak bener ya? Tidak bener, sudah. Berarti Bu, Anda harus meyakini bahwa saya memang seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan. Tapi ingat, suami Anda oleh Nabi Muhammad diingetin, bukan berarti kesalahan istrimu untuk membandingkan dia dengan perempuan lain. Contoh, si istri ini yang di rumah sekarang tidak bisa masak. Itu kekurangan atau kelebihan? Yang sebenar, kekurangan atau kelebihan? Kekurangan, iya enggak? Ada istri, ini cerita ya, istri. Bulan Ramadan, minta kepada suaminya dibelikan buku resep masakan buka puasa. Mas, beliin buku resep buka puasa dong, biar saya bisa masak macem-macem selama 30 hari. Sip, dibeliin sama suaminya, tebel sekian Bu. Color, ngerti color? Color itu warnanya itu kayak foto. Yo ijo, ya sudah aslinya gitu loh, color. Udah, yang lainnya Ramadan baca Al-Quran, dia baca buku resep. Dari jam 8 pagi, adzan zuhur sholat. Setelah adzan zuhur baca lagi. Adzan asar sholat, setelah adzan asar baca lagi. Sampai 4:30 Bu, buka puasanya Grab Food. Pesen apa? Makanan online. Lagi terus buku resep kayak apa? Loh ngene lho Mas. Halaman pertama bahannya gak jangkep di kulkas. Oh iya. Resep kedua pancine gak podo lho Mas. Iki pancine Preston di oma panci apa? Lion. Apa nama panci yang murah-murah itu? Apa? Jawer, Java, siapa lah wis pokoknya daripada iklan ini ya. Sudah, sing nomor loro, pancine gak podo lho Mas, kok rasanya gak enak sampean ngamuk. Lah sing nomor telu ngene lho Mas, iki jane barangnya yo jangkep. Kompore podo, pancine podo, tapi aku durung iso Mas, iki rada angel. Nomor papat. Sing nomor papat iki sampean gak doyan kira-kira Mas. Wong iki lho bahane iku ikan, sampean gak doyan iwak kok. Oh ya wis. Nomor 5 iki Mas. Iki lek tak masakno Mas. Engko sampean wetenge gak kuat. Iki soalnya ndek kene tulisannya lombok iki 3 kilo. Dia ndak tahu itu lombok 3 kilo ge wong sak kampung. Dikasih buat suami cuma 1. Nah, sudah. Ini subhanallah Bu, dibeliin buku resep jadi apa? Walak-walik, ngaji ndak, masak ndak, buka puasa pakai apa? La haula wala quwata illa billah. Itu kelebihan atau kekurangan? Sudah. Ketika suami lihat ada kekurangan istri pada posisi itu, bukan kemudian kekurangan ini untuk membandingkan dengan perempuan lain yang pinter masak, tapi apa? Ini PR buat suami. Ketika Anda lihat satu kekurangan istri Anda pada posisi masak, maka Rasulullah ngasih PR. PR-nya apa?
golek ono kebaikan istrimu yang bisa nutupi kekurangan masak ini. Misalkan, oh iya memang dia tidak bisa masak, tapi sama anak-anak telaten betul. Sama anak apa? Telaten. Telaten itu apa? Sabar, merawat dengan penuh kasih sayang. Sementara istri yang sebelah sana pinter masak, tapi sampai adzan isya anaknya belum mandi. Nah coba. Itu tugasnya, jadi membandingkan itu bukan dengan keburukannya, tapi bandingkan keburukan dia dengan kebaikan yang dia. Ini balik ke poin pertama, api ojo dilaleke. Kebaikannya dia jangan dilupakan. Ketika engkau membenci satu akhlak darinya, maka aku akan mencintai akhlak-akhlak baik yang lain dari dia. Contoh yang lain, bojoku iki lawammu. Maaf, saya tidak sedang ngomong yang di sini ya, enggak. Atau contohnya diganti aja, ini rotok sensitif lemu ini. Tapi enggak apa-apa lah ya. Bojoku Ustadz, itu tiang masjid di belakang kamera ini Ustadz. Yo, kurang lebih segitulah. Itu kalau perempuan normal dijejer Ustadz, dapat perempuan normal 4, istri saya 1. Maka saya enggak akan nikah 4, siji wis kayak papat rasanya. Ngerangkule wangel Ustaz, Masya Allah. Kalau duduk di kursi itu Ustaz, ya Allah saya jerone hati itu mir-mir Ustaz. Kenapa? Kursi itu sampai bunyi kriek. Saya takut lek roto anak wong kata gitu kan. Sudah, Anda lihat istri Anda ternyata apa? Gemuk. Kekurangan atau kelebihan? Betul, kelebihan berat badan, bagus. Lah secara fisik itu loh, maaf ya, ini nampaknya dalam tanda kutip ya, bukan untuk meremehkan, tapi dipandang masyarakat umum itu kekurangan atau kelebihan? Kekurangan, ya kan? Nah sekarang memang iya, anggap itu kekurangan. Sekarang Anda cek, dari kekurangan itu, kelebihan apa yang istriku punya yang bisa nutup kekurangan tadi? Oh walaupun gemuk, tapi kalau masak, mantap, enak. Sampai saya makan itu sampai emosi saya. Maka apa Bu? Kekurangannya dia dibandingkan dengan apanya? Kelebihannya, bukan kekurangannya dia Anda bandingkan dengan kelebihan orang. Yo gak gatuk, sampai kapanpun gak beres. Bojoku Ustadz lek pakai lipstik. Orang lain lipstik 1 3 bulan baru habis. Istri saya Ustaz sekali pakai habis. Lo kenapa? Lawang lipstik lo di pangan Ustaz. Orang kan dioleskan ke bibir. Dia diapain? Orang lipstik di bibir Ustadz, istri saya di alis, tembus belakang, balik alis, turun hidung, wayai lambe lipstik entek Ustadz. Maka sudah Bu, apapun yang Anda lihat dari keadaan pasangan, bukan cuma istri, tapi siapa? Misalkan suami Anda, bojoku Ustadz ya Allah, lek mulai kerja Ustadz, kalau dia pulang kerja itu gak mau mandi. Terus gitu itu malam Ustadz ngerangkul saya. Saya mikir, coba bukan suami saya. Loh enggak mungkin di situ. Loh ya apa ya kan? Coba. Nah maka lihat, mungkin memang suami yang ada di rumah sekarang jarang mandi. Tapi lihat bagaimana ternyata dia sabar luar biasa, tidak pernah marah. Saya mau tanya, mending mana suami tidak pernah mandi tapi sabar? Tidak pernah mandi tapi sabar. Dibandingkan ganteng, perawatan, putih, wangi, tapi suka banting-banting. Jujur jawab, pengen mana? Ganteng sabar, ndak ono. Di surga nanti ganteng sabar. Di dunia ini mesti ono kalongi,
Mesti ada kurangnya di dunia. Kalau semuanya lengkap, Anda tidak kepingin surga nanti, iya enggak? Sudah, jujur jawab sing kompak. Elek sabar, ganteng kasar. Pilih mana? Ya sudah, karena Anda milih oleh yang ngono wis. Wah, Anda yang milih kan. Ini kok nampaknya seperti curhat gitu loh ya. Tapi enggak apa-apa, yang penting dia suami yang sabar. Sama seperti anak-anak di rumah. Anak saya ini kalau diajari matematika sampai emosi saya. 2 tambah 2 berapa? 3. Nah, 2. Gabung berapa? 3. Allahu Akbar. Masa ujian sabar saya sama anak gitu kan? Anaknya enggak ngerti matematika, ujian matematika nilainya berapa? Nah ini guru matematika saya insya Allah menyaksikan karena beliau mesti ngelihat live saya. Saya waktu SD Bu, matematika itu nilai saya paling bagus di kelas. Bagusnya bukan karena apa? Bagusnya karena apa? Sama guru matematika saya digambari. Dikasih mata, dikasih hidung, kasih mulut. Kemudian sampingnya diwarnai. Maka nilai saya paling indah di kelas itu. Teman-teman yang lain nilainya 7, angel digambari. Saya lingkaran. Jadi gambar itu gampang gitu loh. Ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya. Subhanallah. Tapi sekarang Bu, dibanding teman-teman saya yang nilainya 10, nilainya 7. Saya yang sama beliau paling dibanggakan. Aku biar guru nih, saiki DE guruku. Ya Masya Allah, bangga dia. Kenapa? Karena hidup itu bukan cuma matematika. Bener enggak? Ada IPS, kimia, fisika. Gak iso pisan tapi liane. Nah, misalkan putra Anda di rumah matematikanya jeblok, dia ndak pinter hitung-hitungan. Tapi apa? Ketika diajak sholat ke masjid sama abinya, sama abahnya, dia semangat. Ayo ke masjid. Coba nyenengin hati mana? Pinter matematika tapi males sholat, dibanding matematika ndak pinter tapi sholatnya baik. Milih mana? Betul apa enggak? Nah berarti sekarang pada poin yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW memang dalam hadis ini ada perintah untuk membandingkan Bu, tapi yang dibandingkan bukan jeleknya tapi apa? Baiknya. Dibandingkannya bukan orang lain yang lebih kepada orang lain yang lebih baik, tapi dibandingkan dengan sifat yang dia punya tapi sifat itu baik yang bisa menutupi apanya? Paham? Tidak yakin saya. Paham? Nah, sekarang kita kembali balik contoh. Berarti Bu, suami Anda yang sekarang ada di rumah, itu Anda lihat jeleknya atau baiknya? Buruknya atau baiknya? Suami yang di rumah, mana kameranya? Sip, suami. Ya Anda, belum habis kopinya dari tadi. Cepat habisin, keburu dingin. Suami, pemirsa Madani TV yang di rumah. Perhatikan, istrimu yang sekarang di rumahmu, jangan dilihat jeleknya, kemudian engkau bandingkan dengan cantiknya istrinya orang lain. Yo jelas hancur, tapi apa? Istrimu yang nampaknya gemuk tapi pinter masaknya yang kamu ingat. Istrimu yang nampaknya tidak bisa masak tapi perhatian sama anaknya yang kamu ingat. Istrimu tidak bisa masak, tidak perhatian sama anak, tapi apa? Dia sama orang tuamu begitu sayang. Nah maka yang dilihat dibandingkan baiknya dengan keburukannya, tapi bukan dengan orang lain tapi dengan orang yang sah. Nah, faham ibu-ibu? Sip, berarti ojo bandingke dengan siapa? Dengan orang lain. Kenapa Bu? Karena orang lain yang Anda lihat itu bukan Anda lihat hanya orangnya. Tapi apa? Tolong kalau mau mutu ngomong dulu ya, saya tak pose dulu. Sadar kamera loh saya. Eman lepas nanti Anda foto saya pas gini. Teman-teman editor ini kadang-kadang yo ganggu. Itu pas mau bikin tulisan yang nadanya marah itu dicari video saya passing ini itu dipotong, di screenshot, ditempelkan di YouTube, Facebook. Yo sing rodok ganteng titik lah, Masya Allah. Kalau Anda enggak ngelihat saya, lihat istri saya lah, kan kesian ketika dia lihat di YouTube, bojoku kok gini. Terus istri saya mulai lihat ustadz yang lain ganteng, bojoku. Nah itu jangan ya. Berarti Bu, ingat,
Bandingkan dengan kebaikannya. Dengan apa? Kebaikannya. Nah, saya mau ngomong apa tadi kok sampai lupa? Gara-gara mutu, saya sadar kamera saya ini. Nah, sudah, maka ingat, perhatikan yang baik-baiknya. Nah, gini, saya ingat, orang lain yang Anda lihat, yang dia Anda bandingkan dengan apa yang Anda punya, itu bukan cuma orangnya tok yang Anda lihat, tapi apa? Ada setan yang menghiasi. Na'udzubillah. Semoga Allah menyelamatkan ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berikan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Contoh begini. Contoh. Rata-rata Bu ya, yang kita tahu, orang yang selingkuh dan ketahuan itu biasanya, na'udzubillah ya Allah, wedi ngomong gini. Biasanya selingkuhannya lebih jelek dari pasangannya. Iya Banda. Iya Banda. Sampai tetangga itu ketika lihat Bu, jane mripate ketutup ya. Betul loh kalau dikatakan cinta itu buta. Lewang bunder ireng, bojone dukur putih ayu. Kok mbek singi kok gak mbek aku ae. Loh. Kok ngomongnya aneh. Nah, makanya lihat Bu. Kenapa kok rata-rata yang kita nampak, kita lihat mesti lebih jelek? Walaupun yuk ada saja yang lebih cantik, ada. Lebih kaya, ada. Lebih mentereng, ada. Ibu-ibu majelis taklim. Awas lah ngomong ada. Jangan-jangan Anda pelakunya ya. Kok ada itu loh. Insya Allah kalau majelis taklim enggak. Kenapa kok dia lebih jelek tapi menarik, istrinya lebih cantik tapi enggak menarik? Kenapa? Wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum. Karena dia yang tidak halal bagimu oleh setan ditampakkan apa? Indahnya, mesemi, manis serang, sedep kayak beras ketan. Ireng loh Mas, ya Mas yo ireng tapi lah ketan ireng. Digawe bubur kayak santen ya wis enak. Tapi ndeki ya penak sih, gampang rogoane. Oh. Tapi gak tahu adus, ambune natural. Loh, jadi kalau orang lain itu bayangin kan. Astagfirullahaladzim. Saya takut kalau ceramah begini tahu Bu, umi saya lihat. Kalau umi saya lihat sebentar lagi WA. Wes ya guyone aja akeh-akeh. Astagfirullah. Saya cek dulu ya. Saya cek dulu. Astagfirullahaladzim. Aman. Setelah saya bilang aman biasanya metu WA nih. Aku ndelok kok nak gitu biasanya. Sudah. Maka ketika Anda terpesona dengan orang lain, jangan orang lain yang menjadikan Anda terpesona Anda bandingkan dengan pasangan Anda. Kenapa? Pasangan Anda sudah halal dan setan seneng enggak kalau Anda dengan yang halal? Enggak seneng. Kenapa? Karena saat itu Anda dapat pahala. Anda megang tangannya suami, berpahala enggak? Berpahala. Anda ngerangkul suami, berpahala enggak? Berpahala. Tapi hati-hati ketika istri mendoakan suami, suami waspada. Semoga rezekimu lancar ya Mas. Ikis ketoro. Kalau istri mendoakan semoga rezekimu lancar ya Mas, itu berarti dia habis pesan barang itu. Besok ketika COD-annya datang, doaku sudah dikabulkan apa belum Mas? Oh. Berarti doa rezeki lancar itu karena kamu pesan barang. Ya iya dong. Aduh terus. Nah maka kenapa dia nampak cantik? Karena dihiasi siapa? Nah sementara setan itu ketika Anda berdosa, dia seneng apa enggak? Berarti dia akan berikhtiar supaya Anda dosa, maka orang lain sama setan ditampakkan apanya? Nah berarti eman kalau Anda bandingkan pasangan Anda dengan orang yang tidak halal untuk Anda. Kenapa? Karena yang tidak halal tariani setan. Sementara yang halal nari Anda untuk masuk
Setuju? Sekarang terakhir, penutup. Tidak tahu saya sampai jam berapa di sini, tapi penutup aja lah wis ya. Karena biasa saya penutupnya 2,5 jam, 3 jam gitu. Ya Allah. Begini. Poin ketiga. Anda buka dalam surah An-Nahl ayat 71. Surat apa? An-Nahl ayat 71. Dan banyak ayat-ayat serupa seperti ini di dalam Al-Quran. Banyak ayat yang serupa. Yang intinya Allah menunjukkan kepada kita semua memang perbandingan itu ada. Perbandingan itu ada. Contoh, surga itu derajatnya sama atau tidak? Sama atau tidak? Tidak sama. Ada surga Firdaus, surga Aden, surga Naim, macam-macam kan? Sesuai amalan dan ibadahnya masing-masing. Begitu pula neraka. Neraka sama apa enggak? Enggak sama. Ada yang seperti azabnya seperti Abu Thalib yang cuma diletakkan apa? Bara api di jempol kakinya dan yang mendidih apa? Kepalanya, otaknya. Ada yang diazab keras, ada yang azabnya memotong lidahnya. Ini ibu-ibu yang biasa wiritan. Oh ghibah, yang biasa ghibah. Iku lho mbak delokan. Gelek majelis taklim. Tapi mbak anaknya gak keurus. Catetan majelis taklim iku mbak sak buku kebek. Tapi mbak nguber tukang sayur gak jilbaban. Ada lagi yang lain. Delok entala mbak ketoke jilbabe gede. Tapi mbak awake yo gede. Nah sudah itu nanti azabnya boleh jadi apa? Lidahnya di. Nah sebelum nanti di akhirat sekarang dicoba dulu ya apa sih rasane? Loh supaya apa? Supaya Anda kroso, oh tiba no azabe berat, berarti saya harus menghentikan perbuatan ini, paham enggak? Nah sekarang poin ketiga, Allah menunjukkan kepada kita bahwa perbandingan itu memang ada. Tapi ingat, ada caranya. Bagaimana Bu cara membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain? Bagaimana caranya? Jawab. Ini lagi, kemarin 2 hari atau 3 hari yang lalu, saya dikritik sama abi saya. Kon niku lek ceramah ojo kakean nakoni jamaah. Engko lek jamaah gak iso isin mali gak gelem ngaji maneh. Betul juga ya. Sementara akeh-akeh jamaah gak iso jawab. Tapi saya bilang, kan Nabi Muhammad itu salah satu cara mengajarkan kepada sahabatnya itu dengan pertanyaan. Karena orang itu kalau ditanya, dia lebih apa? Lebih konsentrasi. Oh iya apa ya? Gitu loh. Misalkan gini, bagaimana cara membandingkan dalam Islam? Anda langsung mikir, bagaimana ya? Sehingga ketika nanti saya jawab, Anda akan, oh ternyata begitu. Sehingga lebih apa? Lebih nyantol di dalam pikiran. Tapi lek kakean ya kesian jamaahnya kan. Wah aku ngaji kok ustadz kono kok takon terus lagi ustadz aku apa sampean. Nanti jamaah bingung sen nerima amplop jane ya sopo. Astagfirullah. Sudah. Sekarang Bu, insya Allah panjenengan semuanya tahu Bu. Rasulullah itu memerintahkan kita kalau ngelihat untuk membandingkan hidup kita, ngelihat orang yang di atas kita atau yang di bawah kita. Nah kan tahu semua kan? Nah itulah cara membandingkan. Cara membandingkan. Supaya hidup kita ini tenang. Oh alhamdulillah mek koyok ngene tok. Lu wong iko lu luweh parah. Keluarga yang sebelah sana lu Masya Allah sampai anaknya sekolah itu tasnya ndak ganti mulai SD sampai SMA. Anak saya walaupun seperti ini tapi alhamdulillah rezekinya Nah, itu cara membandingkan. Maka Nabi SAW bersabda, "Unzuru
ila man huwa asfala minkum. Kalau mau membandingkan, lihatlah orang yang kehidupannya ada di bawahmu. Misalkan Anda suaminya kasar, alhamdulillah punya suami. Tetangga saya suaminya meninggal corona. Ada nggak begitu? Misalkan Anda punya anak, tapi anaknya ini ngabis-ngabisin duit, jajan cilok gak mari-mari, sampai bakule dituku. Wes mas sampean gak usah mulai, gak ide gini. Seakan-akan punya anak itu ngentek-ngentek bondo menghabiskan uang. Tapi Anda mikir, tapi yo alhamdulillah wong duwe yo ono. Uangnya ada. Tetangga saya sampai keluar negeri dia pengen punya anak. Bagaimana keluar negeri? Terapi, pengobatan, bahkan mohon maaf ya sampai terakhir ada yang bayi tabung. Kalau di Jawa kan ada istilah mancing anak. Ya apa? Ya apa? Mancing anak itu ya apa? Mengasuh anaknya orang lain. Dan biasanya anaknya keluarga dekat kan. Diasuh di rumahnya, dirawat, disayangi, tidur bareng, dianggap seperti anaknya sendiri. Biasanya orang seperti ini bu, subhanallah qadarullah Pak. Tiba-tiba dia bisa, tentu karena kehendaknya siapa? Allah. Maka ada satu video saya, video lama nemen, video lama, sama orang dipotong, krek dimasukin TikTok. Itu yang tentang, sebenarnya banyak, cuma yang terakhir yang itu, sampai saya ketawa sendiri. Salah satu cara kalau ada rumah tangga bu, berumah tangga sudah lama tapi tidak kunjung dikaruniai keturunan. Salah satu caranya bagaimana? Itu disebutkan oleh para ulama, udan-udanan bareng. Hujan-hujanan bareng. Jadi ketika turun hujan, pas deres Anda keluar berdua. Tapi jangan di lapangan. Yo. Cari tempat yang tertutup itu di lapangan kayak film India. Langsung musiknya keluar, terus si perempuan gelang di kakinya dibunyikan. Si suami, selendangnya dilempar, tarik. Kok tahu banget ya? Gitu film India ya. Sekarang ganti drakor nggak raya, kurang seru. Nah sudah. Kenapa kok hujan-hujanan? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan Allah jadikan dari air, yang arti air sini air hujan, segala sesuatu yang tadinya mati menjadi hidup. Kan orang yang belum bisa hamil itu boleh jadi ada sel-sel tubuhnya yang masih mati. Dan itu diniati. Diniatkan apa? Mudah-mudahan dengan air hujan ini Allah menghidupkan sel yang mati itu dan kemudian saya oleh Allah dikaruniai anak. Itu sama orang dipotong. Terus videonya perempuan pakai baju ketat, gak gawe jilbab, narik bojone pas udan deres. Terus di video itu suaranya suara saya. Astaghfirullahaladzim. Ada keluarga saya di Batu, di kota Batu, tahu kota wisata Batu. Malang, Batu, bukan Malang. Iya sudah, bisa apa wis akarepe wis ya. Sudah. Itu ngirimi videonya ke saya. Nak, ini Budi saya. Nak, kok gak pantes yo videomu koyok ngene. Saya jelasin ini gak mungkin ngerti, ya wis sepuh. Gak dijelasin nanti dikira saya yang bikin video. Saya jelasin, Mi, itu suaranya tok yang suaranya Rifki. Tapi videonya orang lain yang nempelin. Lah ojo oleh loh. Ojo oleh. Nah, saya nyarinya kemana? Nah itu maka saya ingatkan sekali lagi ya buat teman-teman yang mau motong-motong video. Tolong videonya yang pas gitu loh.
Seperti video yang lu, ciri-ciri perempuan penghuni surga yang senantiasa nempel dengan suaminya. Suami masuk kamar mandi, kakinya ditarik. Suami mau berangkat kantor, dia nimprung di atas mobilnya. Suaminya datang moro-moro gendong buri. Ya ndak gitu juga. Astagfirullah. Sudahlah, tapi mudah-mudahan difahami dengan baik. Amin. Sudah. Maka ibu-ibu sekalian, Allah ajarkan kepada kita ketika kita ingin membandingkan melalui Nabi Muhammad, kalau mau membandingkan supaya hidupmu tenang, itu dibandingkan dengan orang yang secara duniawi di mana? Di bawah. Supaya apa kata Rasulullah? Supaya kamu lebih gampang bersyukur. Supaya lebih gampang apa? Sekarang saya mau tanya, kalau Anda pintar bersyukur, nikmatnya sama Allah diapain? Ditambah. Kalau nikmatnya ditambah, berarti hidup Anda tambah bahagia atau tambah sengsara? Nah, berarti intinya ya opo carane pinter mensyukuri masih yo ta ono di oma ireng elek. Ya si ireng elek iku syukurono, nanti lama-lama sama Allah dijadikan ganteng api. Bisa begitu? Ya masih yo gak ganteng tapi rosone lah. Contoh, istri punya suami, suami punya istri, istrinya cerewet, betul. Tapi dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, enggak apa-apa. Walaupun dia cerewet, tapi saya punya istri yang bisa menjaga anak-anak saya. Disyukuri enggak istri tadi sama dia? Disyukuri, la in syakartum la azidanakum. Besok sama Allah ditambahi istri yang tidak cerewet. Alhamdulillah. Jadi setelah dia bersyukur itu tadi, oleh Allah ditambah nikmatnya. Kemarin istrinya cerewet, sekarang ditambahi istri yang tidak. Ternyata yang tidak cerewet ini cuek, tidak perhatian, tetap disyukuri sama dia. Tidak apa-apa ya Allah, walaupun tidak perhatian, tapi dia aku bersyukur, dia tidak cerewet. Besok sama Allah karena dia bersyukur, ditambah nikmatnya Allah. Setuju Bu ya? Yang ditambah belum tentu kuantitas, tapi yang ditambahin apa? Kualitasnya. Orangnya sama, tapi tambah baik, tambah sabar, tambah penyayang, tambah santun, tambah sopan, tambah mengabdi. Itu yang ditambah. Nah berarti kalau Anda pengen membandingkan, dan membandingkan ini mendatangkan kebaikan, maka membandingkannya bukan dengan orang yang di atas, tapi dengan siapa? Yang di bawah. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan hidup kita dengan orang yang nasibnya di bawah kita, kita akan mensyukuri apa yang kita punya. Kalau yang kita punya kita mampu mensyukuri, sama Allah yang kita punya tadi kualitasnya ditingkatkan. Maka bisa menjadi dengan syukur tadi apa yang Anda inginkan oleh Allah dikasih. Tulis. Ushkuril maujud ya'tikal mafqud. Apa itu? Artinya begini. Ushkuril maujud, syukuri apa yang ada. Syukuri apa yang ada, maka Allah akan berikan kepadamu apa yang belum ada. Syukuri apa yang ada, maka Allah akan berikan kepadamu apa yang belum ada. Maksudnya apa? Begini Bu maksudnya. Anda kan ngelihat istri Anda kurang cantiknya, kurang sopannya, kurang apanya lagi? Cantiknya kurang, sopannya kurang, apanya lagi kurang? Sabarnya. Berarti cantik, sopan, sabar itu kan tidak ada dari dia. Terus supaya cantik, sopan, sabar itu menjadi ada, bagaimana caranya? Apa yang ada di dalam diri istrimu itu yang disyukuri dulu. Syukuri dulu. Maka nanti apa yang tidak ada di dalam dia oleh Allah akan dimunculkan. Begitu betul apa enggak? Begitu juga suami. Ketika Anda lihat suami, sabarnya ada,
Tanggung jawabnya ada. Tapi kayanya ndak ada. Dia ndak kaya. Saya kan ya kepingin seperti perempuan yang lain. Diajak jalan-jalan ke Paris. Shopping di Paris. Beli tas Hermes segala macam. Apa? Hermes kan? Tas yang branded itu. Oh Hermes. Kalau Hermes apa? Oh. Saya kira Hermes. Yang tas branded itu loh. Bukan Hermes ya? Saya tahu, istri saya punya banyak. Jilbab maksudnya. Bukan tas. Nah sudah. Saya kan kepingin Ustadz seperti istri-istri yang lain. Diajak jalan-jalan, naik mobil, makan malam, candlelight dinner. Ngerti? Muntilan ngerti? Candlelight dinner ngerti? Apa sih candlelight dinner itu? Makan malam belum, oh, kurang lengkap. Sini. Candlelight, nah makan malam dengan cahaya lilin. Yes. Suasananya romantis, ada suara jangkrik, krik, krik. Makanannya pecel. Candlelight dinner nuansa romantis, rumah makan mahal lah kok pesene ngerusak suasana. Makanannya itu ya steak, kentang, ada makanan pembuka, penutup, appetizer, ngerti? Saya kalau ceramah di tempat-tempat seperti ini kadang-kadang susah menyesuaikan lifestyle-nya itu loh. Jadi ngasih contoh itu rodok susah saya. Maaf loh ya, maaf. Ada makanan pembuka podeng. Podeng tahu? Wes itulah buat panjenengan biar paham ya, podengnya. Nanti ada salad buah. Astagfirullah, Ustaz yang situ kok ngenyek terus ya. Dulu kuliahnya di mana saja nih ya? Sudah. Maka Anda ngomong, saya kan kepingin Ustaz seperti istri-istri yang lain, diajak makan malam, romantis, dibelikan baju tidur yang bagus, di kamar itu ada lampu-lampu yang indah. Nah tapi suami saya miskin Ustaz. Nah maka ingat Bu, bagaimana cara memunculkan kekayaannya? Jangan Anda fokus pada kekurangan dia yaitu kemiskinannya. Tapi syukuri dulu, dia kan tadi tanggung jawab. Orangnya sabar. Nah maka tanggung jawab dan sabarnya itu Anda syukuri. Maka Allah akan kasih bonus kepada Anda. La in syakartum la azidannakum. Apa Allah tambahkan? Nanti yang dia belum punya oleh Allah akan dikasih kekayaan. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka itu kalaupun harus membandingkan begitu caranya. Dan ini membandingkan yang bernilai ibadah. Dan orang yang dibandingkan seperti itu akan senang. Dan ingat, ini bukan cuma untuk kita, tapi untuk pasangan dan anak-anak kita. Misalkan anak kita protes, papi. Di sini kalau manggil bapak apa? Papi. Pae. Papap. Saya kok jadi ingat Ustadz Handi Boni. Maaf Ustadz Boni, sabar. Sudah. Di sini manggilnya apa? Pak Yali. Ini misalkan, katakanlah manggilnya bapak gitu ya. Ini yang ngomong anaknya, Pak, itu loh Pak, bapaknya teman saya. Kalau minggu itu mesti anak-anaknya diajak jalan-jalan. Kalau minggu mesti anaknya diajak apa? Jalan-jalan. Kepingin Pak seperti dia. Nah maka ketika anak kita seperti itu Bu, maka Anda perlu menjelaskan kepada dia. Kenapa? Karena dia sedang membandingkan hidupnya dengan hidup temannya. Betul apa enggak? Berarti Anda perlu kasih pengertian apa enggak? Perlu. Dan biasanya pengertian itu lebih didengarkan seorang anak dari ibunya dibanding dari bapaknya. Maka ibunya ambil peran. Gini loh nak.
Kita alhamdulillah nak, walaupun tidak minggu jalan-jalan, tapi kita kalau di rumah minggu bisa kumpul bareng. Lihat temanmu yang sebelah sana, kamu kan lihat yang sana. Coba lihat temanmu yang di sana. Bapaknya kerja di luar negeri. Ibunya jadi pembantu di rumahnya ibu itu. Dia tidak pernah pulang, tidak pernah ketemu bapaknya sampai 2 tahun. Coba, kamu harus bersyukur karena walaupun tidak jalan-jalan, tapi bapakmu ada, ibumu ada, kita minggu bisa makan bareng di rumah. Nah, begitu Bu, paham tidak? Nah, begitu juga moro tuwo. Kok kebagian moro tuwo koyok ngini yo? Coba ada tuker tambah mertua. Saya mau tuker tambah itu mertua. Babano nambah rotok larang rapopo. Yang penting ijol. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan mertua saya tidak lihat. Sudah, begini Bu. Contoh saja ya kan. Anda lihat mertua Anda kok nampaknya cerewet. Nah maka saat itu suami harus ambil peran. Jelasin kepada istrimu yang sedang merasa tidak senang dengan siapa? Mertuanya, bilang, Dek, alhamdulillah punya mertua seperti ibu saya. Walaupun agak cerewet, tapi kan dia mesti ngasih uang. Mertua sebelah sana lihat, sudah cerewet, malah minta uang. Nah, artinya dibandingkan dengan yang di bawahnya. Supaya apa? Dia merasa, oh ternyata saya masih lebih nikmat. Berarti apa Bu? Masalah kita cuma satu. Apa masalah kita? Kita buta nikmat yang kita punya dan kita peka dengan nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Berarti masalah kita apa? Membandingkan hidup kita dengan hidupnya orang lain dengan cara yang salah. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan. Ibu-ibu sekalian, semoga ada manfaatnya ya. Dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Ada ucapan-ucapan yang kurang sopan, ada sikap yang mungkin kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Dan mudah-mudahan kalau hari ini kita berpisah, nanti di akhirat ketemu tidak ada masalah Bu ya. Ya. Jadi panjenengan yang tadi ketawanya ngakak-ngakak, wis tak maafin sudah. Masya Allah. Jadi supaya apa? Nanti di akhirat kita tidak saling apa? Tidak saling nuntut. Baik, kami kembalikan kepada pembawa acara. Jazakallah khairan Ustadz. Seperti kata Ustadz ya. Saya kayaknya susah ini tempatnya posisinya. Seperti tadi Ustadz menyampaikan, yo opo carane mensyukuri. Mensyukuri apa Bun? Masya Allah. Nyampe Ustadz materinya, alhamdulillah. Baik Ustadz, acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Saya bacakan satu pertanyaan langsung jawab atau bagaimana Ustadz? Oke. Assalamualaikum Ustadz. Dari Ibu Diah, domisili Borobudur, Kabupaten Magelang. Bagaimana perbedaan ujian Ustadz? Atau apa, jadi contohnya orang-orang solih itu kan juga mendapatkan ujian. Nah di sini ada juga yang menyampaikan bahwa ujian itu bagian dari dosa-dosa kita karena dosa-dosa kita. Nah itu bagaimana Ustadz? Yeah. Baik, jazakumullah khair, ini pertanyaannya bagus supaya tidak rancu antara ujian dan hukuman. Ada orang kena musibah, musibahnya sebagai hukuman. Ada orang kena musibah tapi musibahnya sebagai ujian. Namanya ujian bakal naik apa? Naik tingkat. Levelnya akan naik. Bagaimana membedakannya? Yang pertama, ada satu hadis yang sahih di mana An-Nabi SAW bersabda, "Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina
Itu lampunya matiin dulu. Lampu kameranya nyala, jadi saya kelihatan. Ding. Nanti lampunya dimatiin nggak jadi moto. Wis kadung pose nggak jadi moto. Sing serius loh ya, awas loh ya. Nggak jadi moto kena denda. Nah, Rasulullah bersabda, orang yang ujiannya paling berat itu para nabi. Tapi ingat bahasanya apa? Ujian. Kemudian siapa? Orang yang keimanannya selevel di bawahnya dan selevel di bawahnya. Nah sekarang kita tanya, Ustadz, kenapa? Supaya apa? Supaya Anda tidak pernah lalai meminta dan mendekat kepada Allah. Orang kalau sakit kan gak eling macam-macam, yang diingat apa? Tobat, ibadah, betul apa enggak? Orang kalau miskin mikir enggak pengen karaoke? Long beli beras saja susah, enggak kepikiran. Nah maka itu yang pertama, karena ujian tanda cinta dari Allah. Nomor dua, kenapa orang yang beriman ujiannya berat? Karena Allah juga berikan kemampuan yang besar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika Allah berikan kemampuan yang besar, Allah kepingin kemampuan ini bermanfaat. Bagaimana caranya? Kemampuanmu kan besar, maka kamu harus diberi tugas yang besar. Paham enggak? Itu yang kedua, karena tidak akan melampaui kekuatan. Nomor tiga, ujian itu untuk meninggikan derajat. Nah sekarang, terus orang yang maksiat Ustadz, mobilnya kecelakaan, kok sama kena musibah? Ya ingat, orang yang maksiat ketika mobilnya kecelakaan, na'udzubillah min dzalik, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita. Rumah tangganya berantakan, anaknya susah diarahkan. Kok sama antara yang ibadah dengan yang maksiat? Beda. Musibahnya boleh jadi sama, tapi nilainya berbeda. Sekarang bagaimana membedakannya? Dilihat keadaan sebelum terjadinya musibah. Dan yang menilai bukan tetangga. Yang menilai bukan orang lain. Yang menilai bukan ustadz, bukan guru, bukan kiai, bukan mubalik, bukan syekh. Yang menilai siapa? Diri sendiri. Ngoco awae dewe. Maksudnya begini. Ketika terjadi musibah, muhasabah, introspeksi. Aku mari lapo yo. Oh, mari ngerasani les. Berarti ini apa? Hukuman dari Allah supaya saya kembali ke jalur yang lurus. Kemudian kena musibah. Saya habis ngapain ya? Kemarin sholat yo ndak telat. Sedekah yo jalan. Bahkan saya sholat tahajud. Al-Quran pun saya ndak lupakan. Tapi kok dicek terus. Ternyata ndak ada jeleknya, baik semua. Berarti ingat, musibah yang datang itu adalah ujian. Berarti cara membedakannya bagaimana? Kalau Anda banyak dosa, gampang. Itu hukuman. Kalau ternyata Anda orang yang baik, gampang. Berarti itu ujian. Tapi ingat, untuk diri sendiri jangan kepedean. Ojo gede rasa. Aku bojo cerewet, ujian. Anak susah diatur, ujian. Padahal gak tahu sholat. Nah maka untuk diri sendiri harus suudzon. Tapi kalau untuk orang lain, husnudzon. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik Ustadz, pertanyaan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak semua akhwat bernasib sama. Ada beberapa kondisi yang memaksa untuk menjadi tulang punggung. Pada kondisi tersebut, selang membaik beberapa waktu kemudian perekonomiannya membaik, mungkin tidak ada masalah, namun pada kondisi tertentu merasa berat. Nah pertanyaannya Ustadz, bagaimana cara agar selalu ikhlas dalam kondisi apapun tanpa membandingkan dengan siapapun?
Dan yang kedua Ustadz, mohon maaf. Satu dulu. Oh, satu dulu. Saya oke. gampang lupa sekarang. Oh ya, baik. Karena saya sekarang pikiran saya dipenuhi dengan memikirkan istri. Jadi Masya Allah. sudah terlanjur penuh gitu ya. Ini aja hampir lupa saya ya. Ya. Jadi gini, dia sempat menjadi tulang punggung Keluarga. Artinya dia kerja keras untuk menghidupi anaknya, bahkan mungkin menghidupi suami juga. Bahkan mungkin yang lain sampai morotuone juga hidup dari dia. Kalau pas nuansa hati enak, yo ikhlas. Tapi kalau pas suami ngelunjak, itu rasanya kayak sampean gak inget bagaimana saya capeknya zaman dulu. Sekarang ekonomi sudah begini kok sampean malah pengen nikah lagi. Nggak inget dulu perjuangan di awal-awal kehidupan bareng saya. Sudah? Bagaimana caranya biar ikhlas terus, Bu? Ikhlas itu, Bu, bukan ilmu sehari 2 hari. Ikhlas itu bukan ilmu jawab pertanyaan 3 menit moro-moro dadi wong ikhlas. Enggak. Ikhlas itu perjuangan. Ikhtiar. Usaha. Yang terus menerus. Dan jangan nunggu ikhlas untuk beramal. Kalau Anda, saya tidak ikhlas Ustadz, saya tidak mau sholat, percuma sholat, tidak ikhlas, malah dosa. Karuan ras sholat, ya keliru. Kenapa? Sholat itu perintah, ikhlas itu perintah yang lain. Maka bukan berarti ketika ikhlasnya belum keluar, sholatnya berhenti. Ya enggak, sholat terus sambil ikhlasnya dilatih. Ikhlas itu 3. Sebelum beramal, ketika sedang beramal, dan setelah selesai dari beramal. Apa ciri orang ikhlas? Ketika dipuji dia tidak terbang, ketika dicaci dia tidak tumbang. Dilihat orang tetap ibadah, ndak ada orang juga tetap ibadah. Nyumbang ditulis tetap nyumbang, nyumbang ndak tertulis juga tetap nyumbang. Tahu ndak ada cerita orang pembangunan masjid, kemudian yang nyumbang itu namanya disebut pembangunan masjid Nurus Salam untuk lantai kedua dan untuk menghilangkan tiang dari tengah-tengah masjid. Saya sempat kaget ini masjid ajaib ini, tiang pas di tengah. Tapi yo seninya masing-masing kan berbeda ya. Ini ciri khas masjid Nurus Salam. Pembangunan masjid Nurus Salam untuk lantai 2 misalkan. Bapak Ahmad Sulaiman 2 juta rupiah. Temannya bilang, gak ikhlas. Nyumbang kok namanya disebut. Sudah. Kedua, Bapak Muhammad Amin 3.500.000 rupiah. Gak ikhlas. Wong disebut namanya Muhammad Amin. Bapak Yusuf Sulaiman Syah 5 juta rupiah. Apa itu? Percuma 5 juta namanya disebut. Kemudian hamba Allah 500.000 rupiah. Nah itu yang ikhlas. Hamba Allah, Anda tahu enggak siapa dia? Saya itu. Coba. Wes 500 nyebut hamba Allah tapi ngaku. Itu saya. Nah yang ikhlas yang model begitu. Nah itu Bu. Nah maka sekarang bagaimana sih biar ketika berkorban untuk keluarga itu ikhlasnya nggak hilang-hilang. Kita kasih contoh. Anda masak nasi goreng buat suami bakal berangkat kerja. Ya enggak? Anda sudah masak bangun pagi. Orang perempuan lain Bu, bangun pagi itu pasang skincare, foundation. Terus ini Anda bangun pagi, pawon, cetek geni, dekek wajan,
Karena cinta sama suami, kepingin suaminya seneng, dibikin nasi goreng. Suami seneng telurnya itu yang nggak terlalu mateng. Oh, diatur apinya biar telur nggak terlalu mateng. Suami seneng kalau nasi goreng itu dipotongin potongin timun sama dia. Suami seneng ada tomatnya, dicariin tomat yang paling baik, ditaruh di meja, jret. Ditutupin pakai tudung saji. Aromanya sudah. Iki wetenge keluhan padahal, tapi demi suami. Sudah, ketika suami berangkat kantor, ternyata hari itu ada meeting mendadak. Nasi goreng Anda belas gak disentuh. Jangan disentuh. Dilihat enggak, apalagi dimakan. Ketika Anda melakukan itu untuk suami, kecewa enggak? Kecewa enggak? Suami enggak tahu diri. Matanya gini, Bu. Ini jantung ini, Bu. Sampai dasternya itu sampai gini, Bu. Saking emosi nih. Itu coba tulang rusuknya enggak keluar, jantungnya mencelat metu itu. Blung! Saking marahnya, kenapa? Melakukannya untuk suami, sehingga ketika tidak mendapatkan apresiasi dari suami, kecewa. Nah, maka orang ikhlas itu, kenapa dia kecewa? Karena dia mengharapkan dari manusia. Coba, kalau melakukannya untuk Allah, ya Allah, aku memang masak untuk suami, tapi masak untuk suami ya Allah untuk mendapatkan pahala darimu. Karena engkau memerintahkanku berbakti kepada suami. Dilakukan untuk Allah. Masa ada timunnya, telurnya diatur, ada timunnya, ada apa lagi? Tomatnya ditutup, ternyata sama suami nggak dimakan. Kecewa enggak? Alhamdulillah. Perut pas, lapar. Karena melakukannya untuk Allah, suami makan nggak makan, pahalanya dapat apa enggak? Dapat. Malah kalau suami nggak makan, Anda dapat 2. Pahala dapat, nasi goreng. Berarti bagaimana tips supaya ikhlas? Jangan mengharap dari manusia. Karena kalau Anda mengharap dari manusia, kecewa enggak? Kadang-kadang matur suwune itu gak ngelegakne ati. Wes kita usaha keras, suwun. Mbek mencep, ngerti mencep? Suwun. Suwun. Iya ya, suwun. Berarti miring-miring bebek. Itulah, Bu. Kenapa orang itu kecewa? Nomor 1, ada 3 hal menjadikan orang kecewa. Kecewa itu berarti tidak ikhlas. 3 hal ini Anda hindari. Nomor 1, mengharapkan dari manusia. Nomor 2, lupa kehidupan akhirat. Kalau orang ingat kehidupan akhirat, dia ingat, Bu, oh urip gak di dunya tok kok. Nanti ada balasan maka dia tidak akan kecewa. Nomor 3, karena merasa berjasa. Merasa apa? Coba tadi. Saya jadi tulang punggung lu Ustadz. Merasa berjasa apa enggak? Yaitu bikin dia kecewa. Coba dia enggak merasa berjasa. Memang Allah takdirkan saya begitu. Memang Allah takdirkan saya kuat untuk cari kerja. Memang Allah takdirkan saya menjadi tulang punggung. Enggak usah merasa berjasa. Biasa aja. Lakukan. Nothing to lose. Apa nothing to lose? Enggak rugi nih gitu loh. Nah, maka kenapa orang menjadi tidak ikhlas? Karena dia merasa berjasa. Barakallahu fikum wallahu taala a'lam bissawab. Sudah ya? Oh, berapa itu? Allahu akbar. Banyak Ustaz. Ini lanjutan yang tadi Ustaz. Silakan. Ya sudah, saya di sini saja. Dengan penanya yang sama Ustadz, bagaimana cara supaya berhusnuzon bahwa Allah Maha mencukupi? Begini, alaihissallahu bikafin abdah? Bukankah Allah yang Maha mencukupi hambanya? Betul, karena ini ayat
Quran. Dan pertanyaan ini, alaihissallahu bikafin abdah, ini pertanyaan namanya su'alun inkari. Allah tanya, tidak butuh jawaban. Ini Allah tanya untuk jelasin, aku loh kata Allah yang bikin kamu itu kecukupan. Nah sekarang kalau ayatnya mengatakan begitu, berarti ayat ini benar atau salah? Kalau Allah telah berjanji, Allah bisa tidak mengingkari janjinya? Tidak mungkin. Tapi berkaca diri. Sekarang begini. Allah mencukupi hambanya, betul? Apa yang Allah cukupi? Semuanya. Uangnya cukup, kebahagiaannya cukup, rumah tangganya cukup, jumlah istrinya. Kalau masih satu ya belum cukup dong. Suami geragas, serakah. Loh Anda yang serakah, lawang satu laki-laki itu jatahnya 4 perempuan, kenapa Anda ambil sendiri? Berarti yang serakah siapa? Ya sudah apa? Kita mau jawab pertanyaan ya, tidak mau debat ya. Ya lanjut. Ada lagi yang gini, Mas, aku gak ikhlas lek sampean rabi maneh. Ndak popo. Nikah itu ibadah atau bukan? Ibadah. Berarti yang ikhlas yang ibadah atau orang lain? Loh kenapa suami yang ibadah kok istri yang ikhlas? Berarti ketika istri ngomong saya ndak ikhlas. Sak karepmu. Wong sing ibadah, dan ibadah itu perlu dipamerkan atau ditutup-tutupi. Faham kan maksud saya? Mohon para suami yang di luar diperhatikan ya. Sip. Sudah. Pertanyaannya apa tadi? Berhusnudzon, Ustaz. Berhusnudzon. Bagaimana husnudzon biar kita yakin Allah mencukupi? Begini Bu, Allah itu mencukupi tidak semua orang Bu, tidak sembarang orang. Contoh, innalladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman, imannya tidak tercampur dengan kesyirikan. Allah jamin aman untuk orang ini. Aman artinya apa? Tidak mungkin tersentuh azab. Mulai sakaratul maut, sampai di alam kubur, sampai di hari kebangkitan, sampai masuk surga, tidak diazab. Syaratnya apa? Imannya tidak tercampur dengan kesyirikan. Sekarang, orang beriman, imannya tidak kecampur kesyirikan, tapi maksiat. Amannya utuh atau sebagian? Sebagian. Karena keamanan yang Allah janjikan itu 2 perkara. Imannya sempurna tanpa syirik, ibadahnya sempurna tanpa maksiat. Kalau ibadahnya sempurna tapi ada maksiat, maka keamanan yang Allah janjikan ya tidak sempurna, ada yang dikurangi. Boleh jadi sempat diazab tapi nanti tetap masuk surga. Faham tidak sampai sini? Berarti yang amannya sempurna siapa? Tidak ada syirik, tidak ada maksiat. Allah jamin amannya sempurna. Sekarang sama, kecukupannya yang sempurna siapa? Orang yang sabarnya sempurna. Orang yang ibadahnya sempurna. Orang yang meninggalkan maksiatnya juga sempurna. Orang yang syukurnya juga sempurna. Saya mau tanya, panjenengan semuanya sempurna apa enggak? Sabarnya sempurna? Syukurnya sempurna? Ibadahnya sempurna, meninggalkan maksiatnya sempurna? Enggak. Terus minta kecukupan dari Allahnya sempurna, pantas apa enggak? Nah itu loh. Nah sekarang begini, bagaimana biar husnudzon? Nomor 1, husnudzon bahwa Allah jamin kecukupan untuk kita. Ingat, husnudzon diawali ikhtiar. Tidak ada husnudzon tanpa ikhtiar. Saya yakin pasti kenyang. Husnudzon sama Allah, saya pasti kenyang. Allah datangkan kue di depannya, tapi dia tidak makan. Allah maha mampu. Allah mampu menjadikan aku kenyang tanpa aku makan ini.
ditunggu 1 jam, tidak kenyang-kenyang. 2 jam, tidak kenyang juga. 10 hari mati dia. Coba, ini yang salah husnudzonnya atau caranya? Kenapa? Karena husnudzon kenyang diawali ikhtiar makan, husnudzon kaya diawali ikhtiar kerja, husnudzon masuk surga diawali ikhtiar ibadah, husnudzon diampuni diawali ikhtiar beristighfar. Nomor 1 paham? Bagaimana memunculkan husnudzon? Ikhtiar sing genah. Nomor 2, bagaimana memunculkan husnudzon? Meyakini bahwasannya Allah tergantung prasangka. Oh, pinter loh padahal. Ini ustadznya saya apa panjenengan? Saya tak pulang. Tolong jangan dijawab, saya ustadznya kok Anda ikut jawab. Allah tergantung prasangka siapa? Jangan dijawab. Allah tergantung prasangka hambanya. Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Berarti kalau Anda ingin memunculkan husnudzon, berarti bagaimana? Yakini Allah itu tergantung apa yang saya fikirkan tentang Allah. Kalau saya mikir Allah itu baik, Allah akan beri apa? Kebaikan. Kalau saya mikir Allah itu pasti ngasih rezeki, Allah pasti memberi rezeki. Berarti bagaimana cara memunculkan husnudzon? Ngatur pola makan. Ngatur pola pikir, diatur pola pikirnya. Kalau untuk Allah harus yang terbaik. Nomor 3, mengenali Allah biar Anda bisa husnudzon. Sekarang begini, tak kenal maka tak sayang. Kalau tidak kenal mana mungkin Anda sayang, mana mungkin Anda bisa husnudzon kepada Allah dalam keadaan Anda tidak kenal Allah itu siapa. Lalu terus Ustadz, biar saya husnudzon, yo kenalan sama Allah. Kenalan sama Allah lewat apa? Ilmunya berupa apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah dipelajari dalam bentuk apa? Belajar tentang tauhid. Tentang apa? Tauhid. Allah yang menghidupkan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mencukupi, Allah yang mengayomi, Allah yang menyembuhkan, Allah yang membahagiakan. Itu Allah dalam ilmu apa? Tauhid. Berarti 3. Nomor 1, ikhtiar. Nomor 2, atur pola pikir sing api-api tok sing dilebokno jurone pikiran. Nomor 3, mengenali Allah. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik Ustadz, masih menampung pertanyaan Ustadz? Oh, baik. Pertanyaannya ini dari Mbak Dina. Yang pertama Ustadz, apakah selingkuh itu merupakan takdir? Kaget ya Ustadz ya. Sensitif sekali ini pertanyaannya Ustadz. Ini justru pertanyaan yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Saya tidak yakin kalau ini pertanyaan dari jamaah ini. Jangan-jangan Anda sendiri ya. Banyak loh Bu, MC itu curhat colongan banyak. Banyak. Itu di Malang sana, oh gitu. MC itu pura-pura pegang. Pertanyaan kedua dari jamaah. Padahal tidak ada. Ya. Saya bacakan ya Ustadz. Iya. Padahal dia tidak baca. Ini curhatannya orang loh Ustadz. Iya saya tahu. Padahal dia. Terus dia bilang gini. Jangan salah paham loh Ustadz. Ini titipan. Iya. Sudah. Ini saya bacain Ustadz. Cepetan. Iya. Ustadz, suami saya kasar. Tapi membacainnya itu dari hati banget gitu loh. Jadi kayak sambil nangis, suka mukul Ustadz. Terus kalau malam jarang pulang. Saya tanya, bu, baca kan? Baca Ustadz. Tapi tidak apa, ya ini saya husnudzon ini ya. Ustadz, apakah selingkuh itu takdir? Dengerin. Ibu-ibu perhatikan. Sudah tidak ada pertanyaan lagi ya setelah ini ya. Ini panjang ini. Ini sampai menjelang asar insya Allah. Begini,
Pemirsa Madani TV yang dimuliakan oleh Allah dan ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Salimah yang semoga oleh Allah diberikan istiqomah, begini Bu. Nanti ba'da zuhur, apa yang akan terjadi dalam hidup Anda tahu atau tidak? Enggak. Kalau nanti habis zuhur Anda tidak tahu apa yang akan terjadi, berarti kewajiban Anda sekarang apa? Merencanakan yang terbaik supaya nanti yang terjadi ba'da zuhur itulah yang terbaik. Betul apa enggak? Membuat planning. Sekarang ketika Anda tidak tahu takdir Anda nanti mau kemana, berarti sekarang ini untuk nanti Anda punya pilihan apa enggak? Saya ulang, cek gampang. Nanti makan siang mau makan apa tahu enggak? Iya, iya. Iya, sudah masak ya. Apa ya contoh yang lain ya? Anda kok pinter-pinter sih Bu? Gini, wes katakanlah Anda belum masak. Tolong saya dibantu ya, tolong saya dibantu. Tolong saya dibantu. Yang jawabannya itu seperti yang saya kepingin gitu loh Bu. Cek pengajian itu biar enak gitu ya. Jangan dirusak suasana yang sudah enak ini ya. Tolong. Biar saya kelihatan pinter gitu loh. Aduh ya Allah. Katakan Anda belum masak. Anda kan tidak tahu nanti bakal makan apa kan. Makannya kan masih nanti. Boleh tidak milihnya mulai sekarang? Boleh. Boleh tidak berangan-angan mulai sekarang? Berarti apa yang akan terjadi nanti hasil pilihan Anda saat ini. Ketika itu belum terjadi. Paham? Berarti ketika ditanya Ustadz, apakah selingkuh itu takdir? Kemungkinannya 2. Sudah kejadian atau belum? Itu baru ketahuan sekarang. Tadi saya masih meraba-raba loh ya. Ini pertanyaan titipan atau dari ketika saya tanya dengan spontannya jawab sudah. Loh, Anda kan belum tanya sama penanya. Masya Allah. Nah apa Bu ya, memang ujian itu tergantung kadar keimanan. Ya boleh jadi memang iman Anda itu sedang tinggi gitu ya, tapi insya Allah kalau sabar Allah ganti yang terbaik kok Bu, sabar. Sudah. Ada nanti bikin grup WA ya, sesama korban perselingkuhan. Nanti ada, nanti curhat di sana, saling menguatkan. Anda buka Facebook kami, fanpage yang ngaji bareng Ustadz Rifki itu. Itu paling seru Bu, kalau video yang dikeluarkan video tentang perselingkuhan. Nanti di bawah terus ada ibu-ibu komen. Betul sekali Ustadz yang Ustadz sampaikan. Kejadian dalam rumah tangga kami 3 tahun yang lalu. Dan saya melewati dengan penuh derai air mata yang meleleh. Terus sudah dia nulis, tahu tidak di bawahnya apa? Ibu-ibu yang saling menguatkan. Ayo Mbak, Anda kuat Mbak, bismillah tawakal sama Allah. Di bawahnya lagi, balas lagi. Iya Mbak, saya juga mendukung. Silakan Mbak, jangan takut sama suami. Jadi itu kolom komentar, jadi ibu-ibu yang saling nyemangati. Saya pikir kenapa nggak bikin grup WA saja? Kenapa kok rame di kolom komentar Facebook saya? Tapi ketika dibaca itu seru. Ibu-ibu, ternyata nasibnya sama. Sudah. Kalau dengerin, ini serius. Berarti takdir itu hasil pilihan Anda sebelum takdirnya terjadi. Anda nanti mau makan pecel. Mulai sekarang, oh saya pengen pecel. Cari warung pecel. Duitnya ada. Pulang pengajian Anda datang ke warung pecel. Nah berarti itu apa? Takdir. Kenapa? Sebelumnya Anda oleh Allah diberi kemampuan untuk memilih. Berarti selingkuh juga sama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau dia belum terjadi, terus ngomong takdir itu alasan tok. Paham? Kalau belum terjadi, tapi tanya, maka itu apa?
alasan untuk takdir dijadikan dalih. Terus nanti ketika dia selingkuh, dia punya bahan. Aku ini tidak bisa keluar dari ketetapan takdirnya Allah, Dek. Maka tolong, Dek, jangan salahin aku. Aku ini tidak bisa, tidak kuasa melawan kehendak Allah. Lah wis kok pikir ket wingi kok milih konco selingkuhane sing diselingkuhin ndi cek gak konangan ya apa carane biar perselingkuhannya aman. Dipikir ndak? Lah kok ngomong takdir, berarti kamu yang merencanakan. Pembunuhan saja, Bu, berencana itu hukumannya lebih seperti Freddy. Mana? Sudah. Ketika sudah terjadi, katakan ini takdir. Kenapa? Ya wis terjadi. Anda tidak bisa mengulang Kembali. apa sih fungsi takdir itu? Apa fungsi orang mengimani? Tidak bisa. Sampai Nabi Muhammad mengatakan pulpen yang dipakai nulis takdir apa? Wis tidak bisa lagi diganggu gugat. Dua. Tapi kalau dijabarkan, ya banyak. Dua ini apa? Bima atakum, mengimani takdir itu supaya takdire. Supaya ketika Anda menginginkan ternyata tidak dapat, Anda tidak sombong. Kenapa? Ini mimpi tenang betul. Karena apa? Dia tidak takut datangnya musuh, dia tidak takut kepada orang lain. Kenapa? Karena catatkan itulah yang dari MC atau pembagi acara dilanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha. Kami ucapkan jazakumullahu khairan.